kamu pernah nggak sih ngerasa udah kerja keras banget tiap hari, grafik omset di dashboard kamu tuh naik terus, tapi kamu sama sekali nggak bisa ngambil cuti 2 minggu aja tanpa bikin usahamu berantakan? Waduh, itu sih ketakutan terbesar yang diam-diam menghantui banyak banget pemilik usaha. Bener kan? Coba deh kamu bayangin satu skenario nyata ini. Kamu terpaksa matiin ponsel karena ya amit-amit harus dirawat di rumah sakit gitu. Atau kamu lagi jalan-jalan ke gunung yang sama sekali nggak ada sinyal. Iya, terus pas balik gimana tuh? Nah, pas kamu balik, operasional usahamu tiba-tiba berhenti total. Pelanggan pada marah-marah karena pengiriman telat, tagihan dari pemasok numpuk karena nggak ada yang berani kasih persetujuan, dan yang paling parah, pemasukan otomatis nol besar. No. Iya. Ironisnya, itu rutinitas yang mereka jalani sehari-hari loh. Nah, kalau skenario tadi bikin kamu cemas atau dalam hati kamu ngakuin, wah itu realitas gue banget sekarang, berarti kamu ada di tempat yang tepat hari ini. Betul. Karena banyak yang ngerasa udah sukses ngebangun sesuatu yang berharga karena ngelihat arus kasnya positif. Tapi kalau kita perhatiin lebih dalam lagi, mereka tuh sebenarnya cuma nyiptain kerjaan baru yang super berat buat diri mereka sendiri. Satu jeju, mereka belum ngebangun mesinnya kan? Iya, mereka adalah mesin itu sendiri. Oke, mari kita bedah materi ini. Di penelusuran mendalam kita kali ini, misi utamanya adalah ngebongkar catatan strategi soal perbedaan fundamental antara sekedar berdagang dan ngebangun bisnis. Ini pembedahan yang krusial banget. Kita cari tahu tanda-tandanya, nelisik pola pikirnya yang sering bikin orang cerdas, kejebak, dan ngebedah langkah konkret buat ngebangun sistem yang scalable. Sistem yang bisa digedein tanpa ngancurin kewarasan kamu. Menarik banget ini. Tapi gini, aku pengen mulai dari satu premis dasar dulu. Berdagang itu kan super mulia ya. Maksudku, rute perdagangan rempah, pelabuhan kuno, semua peradaban kita tuh dibangun di atas aktivitas jual-beli. Tentu, itu fondasi dasarnya. Tapi dari sumber materi yang kita pelajari hari ini, ternyata jadi pedagang yang handal dan jadi pebisnis itu butuh dua struktur otak yang benar-benar beda. Beda banget. Dan gagal nyadarin perbedaan ini tuh yang jadi alasan utama kenapa banyak pengusaha kejebak mentok di situ-situ aja bertahun-tahun. Jadi karyawan bergaji tinggi di perusahaannya sendiri ya. Persis, mereka kerja belasan jam sehari, terus bingung, kok gue capek banget ya? Padahal secara duit usahanya makin gede. Nah, mari kita perjelas dulu deh garis batasnya. Soalnya di permukaan, dua-duanya kan sama-sama ngasilin duit. Iya, sama-sama ada profit. Definisi berdagang yang kita temuin di materi itu sifatnya sangat transaksional. Kayak, kamu bikin atau beli barang, kamu jual dengan margin tertentu, terus kamu kantongin untungnya. Sederhana banget kan? Sangat sederhana. Beli, jual, untung. Tapi tunggu dulu. Aku mau sedikit kritis nih di sini. Kalau dari zaman dulu aja orang bisa sukses dan kaya raya cuma dari prinsip beli, jual, untung. Kenapa kita harus repot-repot mikirin soal sistem atau struktur? Pertanyaan bagus. Bukannya esensi usaha tuh yang penting profit. Kalau arus kasnya deres, ngapain aku harus pusing mikirin birokrasi sistem yang ribet? Nah, kalau kita hubungin ini sama gambaran besarnya, ini tuh bermuara pada bedanya ngasilin cash flow atau arus kas sama ngebangun sebuah equity atau nilai aset. Oke, bedanya gimana tuh di lapangan? Gini, berdagang itu mengandalkan sumber daya paling terbatas di alam semesta, yaitu energi dan waktu satu orang manusia. Otot dan pikiran kita sendiri ya? Betul, kamu cuma punya 24 jam sehari. Sementara itu, sebuah bisnis tuh mendefinisikan kesuksesan dari ada tidaknya sistem yang bisa jalan sendiri. Di sumber kita ada satu ujian yang tajam banget, namanya ujian cuti 2 minggu. Wow, ujian cuti 2 minggu. Kayak skenario di awal tadi ya? Persis. Kalau kamu matiin HP, menghilang 12 hari kerja, dan usahamu berhenti mencetak uang, berarti secara struktural, kamu belum punya bisnis. Hah? Masa? Jadi Kamu cuma punya kegiatan berdagang dengan volume besar. Profitmu mungkin tinggi hari ini, tapi skalabilitasmu itu selamanya kekunci sama batas fisik tubuhmu sendiri. Wah, itu perspektif yang langsung ngubah cara kita ngelihat profit ya. Berarti buat kamu yang lagi dengerin, coba deh evaluasi posisi kamu sekarang. Ya, harus jujur sama diri sendiri. Kalau tujuannya mau ngebangun yang scalable, kita harus ngecek tanda-tandanya. Jangan-jangan, kita sendiri nih yang jadi bottleneck atau leher botol di usaha kita. Dan indikator paling mencolok dari catatan kita tuh sentralisasi keputusan. Semuanya harus lewat kamu.
Dari urusan milih supplier sampai komplain pelanggan soal warna kardus yang agak pudar dikit aja harus nunggu ACC owner. Bener banget. Kamu jadi muara semua masalah. Karyawan gudang bingung naruh stok nanya kamu, urusan refund nanya kamu, semua numpuk di mejamu. Loncat dari ngitung pajak ke urusan customer service dalam semenit, lama-lama sistem tubuh dan pikiran kamu ngeheng kan? Analogi yang sangat akurat. Tapi yang menarik tuh, kenapa banyak pendiri usaha ngebiarin hal ini terjadi? Nah itu, bukannya mendelegasikan tugas bikin hidup mereka lebih santai? Logikanya gitu, tapi disinilah letak jebakan psikologisnya. Jadi satu-satunya orang yang pegang kendali, itu seringkali ngasih makan ego si pemilik. Oh, validasi internal ya. Wah, tanpa gue perusahaan ini hancur. Tepat. Mereka ngerasa penting banget. Mereka salah mengartikan kekacauan operasional itu sebagai bukti bahwa mereka sosok yang tak tergantikan. Padahal mah kalau kata investor, Kalau dari kacamata investor atau arsitek bisnis, itu red flag besar. Itu tanda usahamu rapuh banget karena cuma ditopang otot pribadimu, bukan infrastruktur. masuk akal. Terus ini ngambung ke fenomena di materi kita yang disebut paradoks pertumbuhan. Ah iya, paradoks ini sering banget terjadi. Logikanya kan kalau omset membesar, kita harusnya punya ruang napas dong. Kan duit nambah buat rekrut orang. Harusnya sih gitu. Tapi buat seorang pedagang, pertumbuhan justru memicu burnout yang makin parah. Omset naik, tapi tingkat lelahnya meroket eksponensial. Kok bisa gitu? Karena modelnya nggak bersistem. Setiap ada satu pelanggan baru, itu artinya nambah beban kerja fisik langsung ke pundak sang owner. Oh, jadi linear ya nambahnya? Iya. Bayangin kamu ngelayanin 100 pelanggan secara manual dan udah kewalahan. Terus tiba-tiba, trik marketingmu viral masuk 1.000 pelanggan. Kamu tuh nggak lagi ngelipat gandain bisnismu, kamu cuma ngelipat gandain rasa capekmu. Sistemnya ancur ya, gara-gara kesuksesan sendiri. Ngeri juga. Sangat ngeri. Dan selain capek fisik, ada masalah sistemik lain yang nahan laju usaha. Kebutaan data. Nah ini, kebutaan data. Dari materi yang kita kaji, ini bukan sekedar nggak tahu HPP atau harga pokok penjualan secara pasti aja kan? Bukan cuma itu, banyak usaha yang perputaran uangnya udah miliaran rupiah, ternyata uang pribadinya masih nyampur sama rekening usaha. Waduh, beli tiket liburan keluarga pakai kartu kredit perusahaan gitu ya? Karena minggirnya, toh ini duit-duit gue juga. Persis banget. Dan itu resep klasik menuju ilusi profitabilitas. Kalau uang nyampur, kamu nggak bisa ngukur ROI atau return on investment usahamu dengan benar. Nggak tahu bulan ini marginnya beneran 20% atau ternyata lagi bakar modal awal. Betul. Tanpa data yang jernih, kamu tuh sebenarnya nggak lagi mimpin bisnis. Kamu lagi nyetir di tengah kabut tebal, ngebut, tapi nggak ada dashboard di mobilmu. Wah, kalau nyetir di kabut gitu, boro-boro mikirin tujuan akhir ya. Fokusnya pasti cuma gimana biar nggak nabrak pohon di depan mata. Nah, itu dia hilangnya visi jangka panjang. Karena ownernya sibuk jadi pemadam kebakaran tiap hari. Ngurusin retur barang lah, komplain lah. Gimana mau mikirin ekspansi 5 tahun ke depan kalau hari ini aja sibuk nyari stok kardus pengganti? Terjebak di taktik bertahan hidup harian. Dan yang bikin makin rapuh, nggak ada tim yang bisa nge-cover karena ada fenomena penimbunan pengetahuan. Penimbunan pengetahuan, ya. Semua SOP, resep rahasia, kontak supplier penting, semuanya cuma ada di dalam kepala si owner. Kalau dia amit-amit sakit kepala aja, sehari perusahaannya ikut amnesia ya. Iya bener, amnesia dadakan. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik nih. Kita kan udah ngebongkar gejalanya. Orang yang burnout pasti sadar dong mereka capek. Pasti sadar, fisik nggak bisa bohong. Tapi pertanyaannya, kenapa mereka resisten banget buat berubah? Kenapa nggak langsung aja bikin sistem yang ngebebasin mereka? Dari sumber ini, jawabannya bukan karena kurang modal buat nyawa konsultan ya. Bukan, jawabannya ada di dalam kepala mereka sendiri, pertempuran mindset. Pertempuran identitas ya. Mm-mm. Kayak gimana tuh ngukur harga diri dalam bekerja? Jadi gini, seorang pedagang tuh terbiasa banget sama comfort zone of busyness. Zona nyaman dalam kesibukan. Oh, bangga kalau sibuk. Bener. Mereka ngaitin produktivitas sama keringet. Ada status sosial terselubung pas mereka ngeluh, aduh sibuk banget nih, orderan numpuk, belum makan siang. Kalau santai malah ngerasa bersalah atau ngerasa nggak berguna ya? Iya. Padahal kalau pebisnis atau arsitek bisnis, mereka ngelihat kesibukan operasional harian itu sebagai kegagalan desain. Wow, kegagalan desain itu dalam banget sih. Iya kan? Arsitek bisnis nanya,
Gimana caranya mesin ini ngelayanin pelanggan tanpa aku harus ikut campur? Mereka ngukur kesuksesan dari seberapa tidak relevannya kehadiran mereka. Nah, di materi kita tuh ada analogi yang keren banget buat motret ini. Analogi nelayan ngelawan pemilik kapal. Kamu yang lagi dengerin pasti suka analogi ini. Coba ceritain gimana analoginya. Jadi bayangin, kadang nelayan yang super jago. Tiap subuh dia harus basah-basahan, turun ke laut dingin, tangannya kapalan narik jaring. Kalau dia demam sehari aja, keluarganya nggak makan. Karena nggak ada ikan yang ditarik hari itu. Bener. Nah, bandingin sama pemilik kapal armada penangkapan ikan. Dia kerjanya pelajarin pola migrasi ikan, ngatur rute logistik, nyewa nelayan terbaik. Tangan si pemilik kapal ini nggak pernah basah kena air laut. Nggak basah sama sekali. Tapi tiap sore bertonton ikan masuk ke pelabuhannya. Analogi yang sangat kuat. Dan yang bikin ini makin relevan, mereka berdua tuh main di laut yang sama loh. Nyari ikan yang sama juga kan? Iya, target marketnya sama. Yang beda, murni arsitekturnya aja. Pemilik kapal bangun aset, biar asetnya yang kerja ngasilin cash flow. Sementara nelayan cuma mengeksploitasi tenaganya sendiri. Jadi pertanyaannya, buat kamu yang lagi nyetir atau kerja sambil dengerin kita, kamu tuh lagi ngebangun armada kapal atau lagi sibuk nambal perahu kecilmu biar nggak tenggelam besok pagi? Wah, itu pertanyaan buat refleksi tuh. Tapi gini, ide jadi pemilik kapal kan kedengaran fantastis ya. Aku mau jadi pendengar yang skeptis sebentar nih. Boleh, silakan. Pasti ada yang mikir, timku cuma 5 orang, kami ini lincah loh. Kalau mulai mikirin SOP dan sistem, bukannya malah jadi kaku kayak korporat lamban ya? Itu kekhawatiran yang wajar banget, tapi sayangnya itu salah kaprah soal fungsi sistem. Sistem yang baik tuh nggak ngebunuh kelincahan. Terus fungsinya apa dong? Sistem tuh ngasih rel yang aman, biar pas kamu lincah bermanuver, kamu nggak kecelakaan fatal. Oh, ngasih pagar pelindung gitu ya? Betul. Dan tanda kamu udah siap transisi itu bukan dari jumlah karyawan, tapi dari konsistensi masalahmu. Konsistensi masalah, maksudnya? Kalau revenue usahamu udah stabil, berarti pasar udah validasi produkmu kan, tapi kamu mulai terpaksa nolak pesanan atau ngelewatin peluang besar karena fisikmu udah nggak sanggup. Nah, disitulah perahu nelayanmu udah nggak cukup lagi. Aduh, nolak pesanan gara-gara nggak ada kapasitas tuh sakit banget sih secara finansial. Sangat menyakitkan. Tapi ada satu tembok gede lagi nih yang sering nahan transisi ini, perfeksionisme. Owner sering mikir, nggak ada karyawan yang kerjanya sedetil gue, atau takut idenya dicuri kalau resepnya diajarin ke orang. Ini masuk ke paradoks ayam dan telur. Kalau kamu nunggu usahamu gede dan sempurna dulu, baru bikin sistem, kamu bakal kejebak selamanya. Karena sistem itu sendiri yang bikin usahanya bisa gede ya? Tepat. Soal ketakutan kualitas turun, kita harus realistis lah. Pas awal pendelegasian, wajar kalau kualitas karyawan mungkin cuma dapat 70 atau 80% dari standar kamu. Nggak mungkin langsung 100% ya? Nggak mungkin. Tapi gini, sistem yang 70% jalan beneran di lapangan tuh jauh lebih bernilai secara ekonomi dibanding sistem 100% sempurna tapi cuma ada di dalam kepalamu. Bener banget. Ngorbanin skalabilitas demi ilusi kontrol mutlak tuh transaksi yang rugi bandar. Sangat merugikan. Nah, kita kan udah ngebongkar abis nih mindsetnya. Dari nelayan jadi arsitek kapal, terus nyingkirin perfeksionisme. Sekarang mari kita masuk ke amunisi taktisnya. Langkah konkretnya ya. Iya, gimana sih mekanisme nyatanya buat ngebangun rel infrastruktur ini? Dari sumber kita, ada 6 langkah konkret yang bisa diterapin besok pagi. Langkah pertama apa nih? Fondasi paling mutlak. Pisahin keuanganmu. Bisnis yang sehat harus berdiri terpisah dari pendirinya. Stop jadiin laci kasir usahamu sebagai ATM pribadimu. Masih muter arus kas harian. Sering kan uangnya campur aduk gitu? Buka rekening bank khusus usaha. Benar-benar terisolasi. Pendapatan masuk situ, biaya operasional keluar dari situ. Terus owner dapat uang dari mana buat hidup? Owner harus netapin gaji profesional buat dirinya sendiri tiap pulang. Tambah dividen nanti di akhir tahun kalau ada profit. Ini bukan cuma soal rapi secara administrasi ya. Terus soal apa? Ini satu-satunya cara buat tahu model bisnismu beneran cuan, atau selama ini diam-diam cuma disubsidi dari tabungan pribadimu. Wow, validasi yang keras tapi penting. Oke, langkah kedua. Kalau uangnya udah dipisah, PR selanjutnya ngeluarin isi kepala si owner. Ini pasti ngomongin dokumentasi dan SOP kan? Bener banget, SOP. Banyak loh yang alergi dengar kata SOP, mikirnya langsung dokumen tebel bertele-tele. Gimana biar nggak kejebak di situ? Ubah sudut pandangnya. SOP itu bukan buku hukum yang kaku. Anggap aja itu resep masakan,
Atau skenario anti bencana, Skenario anti bencana, bikinnya dari mana tuh? mulai dari proses inti yang paling ngasilin uang, atau yang paling sering dikomplain, bikin checklist sederhana di kertas, atau yang paling gampang, rekam aja layar komputermu, atau rekam pakai kamera HP pas kamu ngerjain prosesnya. Ya, ngerekam video di HP jauh lebih cepet ya daripada ngetik berlembar-lembar. Banget. Tujuannya cuma satu kok. Kalau besok tiba-tiba kamu amnesia, video itu bisa mandu karyawan baru jalanin tugasnya tanpa bikin usahamu bangkrut. Masuk akal. Nah, masuk langkah ketiga nih. Resep udah ada, tapi mendelegasikan tugasnya itu susah. Sering gagal karena ownernya nggak sabaran lihat karyawannya lambat. Delegasi yang benar itu butuh kerangka kerja, bukan cuma lempar kerjaan terus berdoa semoga beres. Kerangka kerjanya gimana tuh di materi kita? Pakai metode ini, saya kerjain, kamu perhatiin. Terus, kita kerjain bareng. Baru habis itu, kamu kerjain, saya perhatiin. Oh, bertahap banget ya. Tapi kan ini bikin kerjaan makin lambat di minggu-minggu awal. Memang pasti melambat awalnya. Tapi kamu harus sadar kamu lagi berinvestasi nambah kapasitas mesin. Kamu ngorbanin efisiensi harian jangka pendek demi kapasitas tak terbatas di masa depan. Terus tugas apa yang didelegasiin duluan? Tugas repetitif. Kayak balas chat pelanggan, ngatur jadwal kurir, biar ruang mentalmu kosong buat mikirin strategi. Setuju. Nah, ngomongin strategi, itu bawa kita ke langkah keempat. Strategi butuh data. Kalau operasional udah diserahin ke tim, gimana owner tahu mesinnya jalan tanpa harus turun inspeksi terus tiap hari? Pakai dashboard indikator yang mantau KPI atau Key Performance Indicators. Intuisi aja nggak cukup. Angkanya apa aja yang dipantau? Nggak cuma margin kotor, tapi mulai pahamin biaya akuisisi pelanggan, terus customer lifetime value, seberapa banyak pelanggan ngabisin uang selama mereka sama kita, dan rasio ketahanan kas. Jadi arsitek bisnis tuh nggak perlu masuk ke ruang mesin ya. Cukup duduk di ruang kendali, baca instrumen data, terus bikin keputusan objektif, bukan pakai emosi. Tepat sekali, mengubah insting jadi hipotesis berbasis data. Keren! Nah, langkah kelima. Pas mesinnya udah jalan, profit mulai ngumpul nih. Insting alami manusia kan pengen buru-buru nikmatin profitnya. Beli mobil baru kek, liburan. Tapi itu ngelanggar prinsip pemilik kapal tadi dong. Sangat ngelanggar. Sistem yang baru dibangun itu masih rapuh. Butuh pelumas ekstra. Maksudnya profitnya diapain? Reinvestasi. Keuntungan bersih nggak boleh disedot keluar semua. Puterin lagi buat nguatin mesinnya. Beli software yang lebih canggih, atau rekrut tenaga ahli yang gajinya lumayan mahal tapi bisa ngasih konversi double. Ngeluarin budget buat ngelatih tim juga termasuk ya? Termasuk banget. Reinvestasi itu bukti nyata kalau kamu percaya bisnismu umurnya bakal panjang. Oke, langkah terakhir yang keenam. Di tengah dunia yang sekarang serba otomatis, software di mana-mana, ada satu hal krusial yang nggak bisa kamu serahin ke mesin, yaitu ngebangun reputasi atau personal brand usahamu. Benar, pas kamu mundur dari hal-hal teknis, kamu justru harus maju jadi wajah yang ngejamin trust atau kepercayaan. Karena kalau udah level besar, kita nggak cuma saingan soal kualitas produk fisik lagi kan? Sama sekali nggak, kamu bersaing di kredibilitas. Klien atau mitra korporat itu mau bayar mahal ke usahamu karena mereka ngebeli kepastian operasional. Reputasi itu aset tak wujud yang mayungin semua sistem yang udah kamu bangun. Wah, ini kerangka kerja yang solid banget. Mari kita tarik benang merah dari obrolan panjang kita hari ini. Silahkan. Intisari fundamentalnya. Berdagang berarti kamu ngejadiin dirimu sendiri sebagai alat pencetak uang. Pas kamu berhenti gerak, uang berhenti ngalir. Sementara berbisnis berarti menggeser peranmu dari pekerja teknis jadi arsitek. Kamu merancang instrumen otonom yang bekerja buat kamu terus-menerus. Dan buat kamu pendengar yang mungkin ngerasa terintimidasi sama besarnya perubahan ini, ingat ya, arsitektur ini nggak dibangun dalam semalam. Nggak perlu revolusi besok pagi ya? Nggak perlu. Transisi dari pedagang ke pebisnis itu terjadi dari keputusan kecil tiap hari. Lakuin satu langkah kecil aja minggu ini. Misalnya apa tuh? Buka satu rekening bank khusus besok. Atau bikin satu video resep kerja. Serahin satu tanggung jawab bales DM ke stafmu lusa. Momentum besar itu selalu berawal dari ngatasin hambatan-hambatan kecil.
Ngubah haluan usahamu 1 derajat pelan-pelan ya. Nah, sebelum kita nutup bedah materi hari ini, aku pengen ninggain kamu sama satu pemikiran provokatif. Sesuatu buat direnungin pas kamu nyusun strategimu besok. Oke, apa tuh? Kita kan sepakat nih, tujuan bisnis tertinggi itu bikin sistem yang bisa jalan tanpa campur tangan fisik penciptanya. Tapi coba deh, kebayang nggak sama ledakan teknologi AI atau kecerdasan buatan sekarang? Wah, AI ini emang lagi gila banget perkembangannya. Iya, kalau definisi sukses adalah sistem yang otonom, apakah di masa depan definisi pebisnis bakal berevolusi jadi cuma sekedar arsitek algoritma? Menarik. Di mana transisi dari dagang ke bisnis nanti, bahkan nggak butuh lagi tuh drama psikologi soal ngerekrut atau ngelatih manusia. Semuanya agen AI ya? Bener. Seberapa jauh sih kita dari kenyataan di mana customer service, negosiasi pasokan, semua dieksekusi otomatis sama agen AI dan kamu cuma duduk mantau satu dashboard raksasa? Apakah armada kapal masa depanmu itu murni dinavigasi sama barisan kode yang nggak pernah tidur? Jujur aja, itu tuh bukan fiksi ilmiah lagi. Itu pergeseran realitas yang benar-benar lagi kejadian di depan mata kita. Dan siapapun yang berhasil menguasai sistem fundamental yang kita bahas hari ini, merekalah yang paling siap mimpin armada tak kasat mata itu nanti. Tantangan yang bikin merinding tapi juga bikin semangat ya, sesuatu yang krusial banget buat dipersiapin. Nah, terima kasih udah nemenin kita ngebedah materi hari ini. Terima kasih semuanya. Terus asah cara berpikirmu, beranikan diri buat ngelepas kendali mikromu demi pertumbuhan makro, dan pastinya tetap jaga rasa ingin tahumu buat penelusuran mendalam kita selanjutnya. Sampai jumpa!